Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang definisi Khulafaur Rasyidin. Pengertian Khulafaur Rasyidin menurut bahasa berasal dari dua kata, yaitu khulafa dan ar-rasyidin. Kata khulafa adalah kata jamak dari khalifah yang artinya pengganti. Sedangkan kata ar-rasyidin adalah kata jamak dari ar-rasyid yang artinya mendapat petunjuk. Jadi pengertian khulafaur rasyidin menurut bahasa adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti, pemimpin atau penguasa yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran, kata khalifah dalam bentuk tunggal terulang dua kali, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 30 dan surah Asy-Syad ayat 26. Ada dua bentuk jamak yang digunakan oleh Al-Quran, yaitu yang pertama khalaif yang terulang sebanyak 4 kali dalam Quran surah Al-An'am ayat 165, surah Yunus ayat 14 dan 73, dan surah Fatir ayat 39. Yang kedua adalah khulafa terulang sebanyak 3 kali, Quran surat Al-A'raf ayat 69 dan 74, dan surah An-Naml ayat 62. Keseluruhan kata tersebut berakar dari kata khulafa yang pada mulanya berarti di belakang. Dari sini M. Quraisy Shihab menyatakan kata khalifah seringkali diartikan sebagai pengganti karena yang menggantikan selalu berada atau datang di belakang sesudah yang digantikannya. Makna khalifah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30 menjelaskan bahwa manusia itu khalifah di muka bumi. Khalifah merupakan identitas manusia yang hidup di permukaan bumi. Semua manusia adalah khalifah yang mendapatkan amanah dari Allah yang kelak dipertanggungjawabkan. Sedangkan pada Quran surah Shad ayat 26 menjelaskan khalifah dalam konteks hukum dan politik, di mana Nabi Daud alaihissalam mendapatkan amanah Allah untuk menerapkan hukum-hukumnya di tengah kehidupan manusia. M. Quraisy Shihab menyimpulkan bahwa kata khalifah dalam Al-Quran mengandung arti yang pertama, siapa saja yang diberi kekuasaan mengelola wilayah, baik luas maupun terbatas, seperti Nabi Daud alaihissalam yang mengelola wilayah Palestina. Sedangkan Nabi Adam alaihissalam diberi tugas mengelola bumi keseluruhannya pada awal masa sejarah kemanusiaan. Yang kedua, seorang khalifah berpotensi, bahkan secara aktual dapat melakukan kesalahan karena mengikuti hawa nafsu. Pengertian Khulafaur Rasyidin menurut istilah adalah pemimpin umat dan kepala negara yang telah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Para sahabat Nabi Muhammad SAW yang diketahui sebagai Khulafaur Rasyidin memiliki sifat-sifat yang luar biasa, di antaranya pemimpin yang arif dan bijaksana, berilmu yang luas dan mendalam, berani bertindak, berkemauan yang keras dan berwibawa, belas kasihan dan kasih sayang, berilmu agama yang amat luas, serta melaksanakan hukum-hukum Islam. 4 khalifah dalam Khulafaur Rasyidin. Yang pertama Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu an, yang kedua Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang ketiga Utsman bin Affan radhiyallahu an, yang keempat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Menurut Munawwir Syadzali, pada masa Khulafaur Rasyidin tidak ada pola baku pengangkatan khalifah. Seperti halnya Khalifah Abu Bakar, beliau dipilih menjadi khalifah dengan cara ditunjuk karena beliau pernah menjadi imam sholat pada waktu menggantikan Rasulullah saat sedang sakit. Yang kedua Khalifah Umar, beliau dipilih karena wasiat. Yang ketiga Khalifah Utsman, beliau dipilih dengan cara tidak langsung melalui dewan formatur. Yang keempat Khalifah Ali, beliau dipilih tanpa musyawarah terbuka. Pergantian khalifah ini terjadi karena wafat. Atas dasar ini tidak ada sistem baku dalam pemilihan khalifah pada masa Khulafaur Rasyidin. Menurut Abu Yazid, terjadinya dinamika pemerintahan pada masa Khulafaur Rasyidin sesungguhnya merupakan keniscayaan dan dapat dimaklumi. Sebab
Sistem pemerintahan dalam Islam masuk kategori wasilah, bukan ghoyah, yang artinya setiap perkara yang masuk ghoyah mengharuskan ditegakkannya keadilan di tengah-tengah rakyat secara merata, sehingga dapat hidup sejahtera. Oleh karena itu, menjadi logis jika dalam teks wahyu, bentuk negara dan sistem pemerintahan tidak disebutkan secara tersurat dan terperinci. Secara umum, para khulafaur rasyidin adalah pemimpin umat Islam pengganti Nabi Muhammad SAW. Tugas-tugas mereka adalah sebagai berikut. Yang pertama, melanjutkan dakwah dan ajaran Rasulullah. Yang kedua, membina, mengatur, dan mengarahkan umat Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, melanjutkan pemerintahan yang telah dibangun Rasulullah SAW. Yang keempat, memerangi kaum murtad yang merusak ajaran agama. Kelompok lain yang diperangi adalah orang murtad, orang yang tidak mau membayar zakat, hingga para nabi palsu. Yang kelima, memperluas wilayah kekuasaan Islam dengan cara mengembangkan ajaran Islam kepada yang belum mengenalnya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Dari pemaparan yang dapat saya sampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya definisi khalifah ada dua, yaitu yang pertama, gelar makhluk yang diciptakan Allah di bumi, yaitu manusia. Yang kedua, gelar yang diberikan untuk penerus Nabi Muhammad SAW dalam kepemimpinan umat Islam. Adapun sahabat khulafaur rasyidin, yaitu yang pertama Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Nah, banyak sekali contoh perilaku para khulafaur rasyidin yang memperlihatkan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita patut meneladani khulafaur rasyidin. Tata cara meneladani khulafaur rasyidin adalah dengan cara mengikuti akhlak mereka dalam bermuamalah antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala dan dengan sesama manusia. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.